Halo guys, bersama lagi di channel saya Dirangkum Film Official. Kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film yang berjudul Soul Snatcher, yang menjadi salah satu film terunik, terbaik, terlucu, tergokil di Asia. Film ini dirilis pada tahun 2020, yang mengisahkan persahabatan antara seorang sarjana persilumanan dengan iblis rubah QB ekor 9. Yang keduanya harus menjalani ujiannya masing-masing. Oke, nggak usah berlama-lama lagi guys, kita langsung saja ke ceritanya guys. Film diawali dengan memperlihatkan tempat yang dipenuhi banyak orang. Mereka yang harus masuk ke dalam dengan menunjukkan sebuah simbol di sebuah batu. Lalu terdapat seorang pria berambut panjang yang bernama Shisan, atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Shiobai. Setelah mereka masuk ke dalam gua, seorang guru menjelaskan bahwa eliksir bisa mengubah-ubah menjadi abadi. Ketika mereka mencoba perapian, ternyata kurang satu slot untuk melengkapinya. Shisan pun turun loncat dari atas untuk melengkapi satu slot itu. Shisan pun kegirangan dapat slot itu. Ternyata punya dia itu lotnya belum lengkap, sehingga ia tidak bisa mengisi slot tersebut. Shisan pun diberi petua oleh gurunya. Shisan pun diberikan sebuah pusaka oleh gurunya dan meminta untuk membawa eliksir. Dia pun pergi dengan benda yang bisa berbicara, atau Yin Huigi namanya. Datanglah seorang pria yang memberikan sesuatu terhadap sang guru. Ngasih tahu kalau junior kita banyak yang mati nih dalam proses penerimaan eliksir. Tak lama keluarlah Shisan dari dalam gua dengan beralih kencang dan menyeringai dengan gembira. Di pedesaannya ramai orang sedang bekerja, terdapat seorang remaja pria membawa lukisan gambar wajah seorang yang bernama Wang Yijin. Ia pun menanyakan pada orang di sekitarnya. Tak lama ia pun menanyakan sama Shisan yang lagi makan ayam. Shisan berkomunikasi dengan alat yang pada saat itu alat itu pun memberitahu kalau Celaman sudah ada di sana. Shisan pun langsung pergi mencari orang tersebut. Shisan pun diseruduk sama keledai yang lagi ngamuk, hingga keledai itu menjatuhkan Shisan di jalanan. Zijin yang kesal dengan Shisan lalu mengejar dan menghampirinya. Zijin menanyakan keledainya dan meminta ke Shisan untuk mengembalikan keledainya. Setelah capek kejar-kejaran, mereka pun tersesat hingga mereka adu bacot. Zijin mengatakan pada Shisan kalau dia harus mengikuti ujian kerajaan. Zijin pun bilang, gua ngantuk mau tidur dulu. Tiba-tiba muncul seorang pria yang disuruh untuk menjaga Shisan. Kebangun tuh Shisan dalam keadaan ngelindur. Terus gak lama lanjut tidur lagi deh dia. Ketika terbangun di pagi hari, Zijin merasa senang karena melihat keledainya kembali. Mereka pun pergi melewati pohon-pohon yang menjulang. Zijin bilang kalau keledai itu milik Daoran yang tidak bisa kita tunggangi. Sampailah Zijin dan Shisan ke suatu tempat yang terlihat sangat sunyi. Pas nengok ke belakang, ada pria gendut yang membuatnya kaget. Kemudian si gendut yang bisa berubah menjadi seekor katak gama bunta ini mengajak masuk Shisan dan Zijin ke dalam. Yang di dalamnya udah ramai orang buat persiapan ujian kerajaan. Pas lagi belajar, Zijin mendengar suara katak dan mendengar ada seorang yang memanggilnya.
Tak lama Zijin bertemu dengan seekor katak raksasa yang membuat dirinya sangat ketakutan. Shishan yang berpura-pura menyamar untuk menolong Zijin pun datang. Setelah mereka mencoba melawan katak raksasa itu, mereka kabur menyelamatkan diri. Yang gak lama ketemu lagi dah tuh sama katak raksasa yang bikin Zijin takut. Katak itu mengatakan kalau sasarannya itu si Zijin. Katak itu pun menjulurkan lidah dan memasukkan ke dalam perutnya. Zijin yang melihatnya pun langsung lari cepat ceking. Tak lama Zijin datang membawa api untuk melawan katak tersebut. Setelah itu, Shishan pun dikeluarkan oleh katak itu dalam keadaan baju penuh compang-camping. Di sebuah kapal kecil, Shishan, gurunya, dan si gendut katak yang mukanya udah bonyok banget, mereka bercerita tentang eliksir putih yang berada di dalam tubuh Zijin. Zijinnya terbangun dari tidurnya melihat Shishan seperti rubah dengan rasa penuh ketakutan. Shishan bilang sama Zijin kalau dia nggak perlu takut karena aneh nggak bakal nyakitin ente kok. Mereka pun kembali saling bercerita di atas kapal kecil tersebut, yang bilang kalau kita saling menyelamatkan satu sama lain ya. Shishan lalu menunjukkan alat yang bisa berbicara sama Zijin. Shishan pun berdiri dan berteriak kalau dia sang Raja Rubah. Sebaliknya, Zijin juga bilang kalau Shishan Raja Rubah juga. Ketika lagi rebahan, mereka saling mengatakan agar dapat bisa lulus dari ujiannya, tetapi dengan cara yang berbeda. 考试了，我也为你做点什么。既然是来报恩的，不如可以。我家祖传智慧，17岁便中了同名秀才。道然兄，他就是我的榜样。Lalu Zijin nanya sama Shishan kalau Musang suka nyuri ayam. Shishan pun marah dan bilang sama Zijin kalau itu tidak penting guys. Setelah melintasi kota, Shishan mengajak Zijin berkeliling, melihat suasana kota. 好吧，但是啊，真美啊！金楼哎，两位公子，里面坐坐呀。 Tak lama, Zijin dibawa paksa oleh dua orang pria menuju suatu ruangan yang di dalamnya terdapat seorang wanita bernama Yinglian. Zijin berkata kalau ia mirip neneknya. Kemudian mereka hampir mau mata-matapan. Namun ternyata nggak jadi karena ada darah di bibirnya Zijin. Ketika Yinglian menyentuh dan melihat tubuh Zijin dari belakang, ia terpental berulang kali. Tak lama ia pun menangis. Kemudian ia mengumut jari Zijin yang berdarah. Zijin pun bilang kalau kamu yang bakal aku nikahin. Kemudian Zijin pun tertidur. Lalu Yinglian keluar menemui Shishan. Setelah itu datang seorang pria yang menyiksa Yinglian dengan teratai yang di dalamnya terdapat sukma Yinglian. Zijin pun kembali mencari seorang yang berada di dalam lukisan tersebut sambil melempari batu ke sungai. Dan Zijin sedang bengong. 明天就要考试了，发什么呆呢？上有名的就那么几个。婆婆嘛，我懂。我出身呢，一个真正的狐仙。考试嘛，我是赌给自己的嘛。 Zijin berkata, Anne bakal bekerja keras dan pasti bisa. Kemudian Shishan, Zijin, dan yang lainnya bersiap untuk mengikuti ujian kerajaan. Mereka pun terus mengerjakan ujian. Tiba-tiba datang roh yang merasuki tubuh Shishan. 今夜
宫院恶灵要是我中了。有办法，老爷不知道，你走不会感到痛苦。此时看清楚了吧？我夺回元神之物。 Tak lama Zijin bertemu Daoran dengan perasaan sukacita, tetapi malah menyuruh Zijin pergi. Ternyata dia adalah seorang iblis yang menyerupai Daoran yang telah meninggal. Lalu terjadilah perkelahian melawan iblis tersebut.屡试不中，死在考场，化为。 Setelah itu, Shishan dan Zijin pun saling mengobrol. Dan sampailah Zijin bertanya, apa itu eliksir jiwa? Apa aku memilikinya? Kalau iya, aku akan memberikannya. Lalu Zijin menceritakan tentang siapa itu Ying Lian. 跳河而死之上，化身成了这牡丹了，维持容颜，方可超度。 Tak lama, Zijin datang menyiapkan pertunangan untuk menikahi Ying Lian. Setelah itu, Ying Lian membuat Zijin pergi, tapi malah dihalangi oleh Shishan. Dan terjadilah perkelahian kembali antara Ying Lian melawan Shishan. 朋友，为了彩蛋试炼，贪图你身上的元魂白丹。 还敢说谎！你是什么？你们狐狸天性狡诈，你会舍弃？Tapi ternyata Ying Lian ditusuk dari belakang oleh si pria gendut yang bisa berubah menjadi katak itu. Ying Lian pun sudah sekarat, berkata, aku tak akan menyanyiakan ketulusanmu. Setelah itu Ying Lian hilang untuk selama-lamanya. Zijin pun merasa kecewa dengan Shishan. Mereka pun kembali berkelahi. 这都是为什么？在我的世界，你是我最珍惜的朋友。我就不该来取代。 Kemudian Shishan pun kembali ke goa, di mana terdapat gurunya yang sudah menunggu, dan menunjukkan suatu gambar pada Shishan. Zijin yang berada di tengah hutan yang di sana sudah terdapat Shishan palsu. Zijin rela melakukan apapun, hingga memberikan eliksir untuk Shishan. Lalu datanglah Shishan asli. Shishan asli melihat keadaan Zijin yang telah mati berlumuran darah. Ia pun marah dengan mengejar sambil berkata, nyawa harus dibayar nyawa. Terjadilah keributan antara Shishan dan gurunya. 我都取不到的白丹怎么会得到？ Shishan pun berubah menjadi seekor rubah dan berlanjutlah pertempuran itu. Setelah itu, Zijin pun bisa kembali hidup, lalu bertemu dengan ibunya. Ketika mencari sesuatu di hutan, Zijin bertemu kembali dengan seekor rubah,
lalu memanggilnya dan memberi nama seperti nama sahabatnya dulu, yaitu Xiaobai atau Shishan. Dan film pun selesai. Ending yang membagongkan. Ada seorang manusia yang bisa berubah menjadi rubah. Lalu ia diberi ujian dengan mendapatkan eliksir agar bisa hidup selamanya. Eliksir itu berada di dalam tubuh sahabatnya sendiri, yaitu si Zijin. Zijin yang akhirnya mengetahui hal tersebut rela memberikan eliksir yang berada di dirinya itu kepada Xiaobai atau Shishan. Hingga Shishan berubah menjadi seekor rubah seutuhnya. Dan akhirnya mereka pun bersahabat. Zijin tetap sebagai seorang sarjana persilumanan. Dan Shishan pun menjadi seekor rubah seperti Kyuubi untuk selama-lamanya. Oke guys, bagaimana pembahasan alur cerita film kita kali ini? Kalau ada masukan dan saran ataupun request sebuah film, silakan komen aja di bawah guys. Oke, sampai situ aja guys. Jangan lupa klik like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel kami. Oke, bye-bye guys.